Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Bahasa Melayu, bahasa kelima di dunia. Oke, seperti apa videonya? Kalaupun menurut teman-teman kontradiksi, silakan teman-teman bisa berkomentar. Kalaupun setuju, teman-teman juga silakan berkomentar. Oke, kita ke videonya. Ya, bahasa Melayu kini diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia dengan lebih 300 juta penutur. Malah seawal kurun ke-15, dinasti Ming di China telah menubuhkan Jabatan Bahasa Asing dengan bahasa Melayu sebagai komponen utama. Beberapa tenaga pengajar pengajian bahasa Melayu di Beijing Foreign Studies University BFSU yang ditemui juga mengakui bahasa Melayu bukan saja indah pada bahasanya, malah makin mempunyai nilai di mata dunia. Laporan wartawan Rashidah Abu Johan di Beijing, China. Kagum seketika apabila mendengar Chang Jingling memulakan bicara. Walaupun beliau berasal dari negara China, namun salah seorang tenaga pengajar pengajian bahasa Melayu di BFSU ini sangat petah dan tidak kekok bertutur dalam bahasa Melayu. Malah beliau yang mempunyai nama Melayu iaitu Melati sangat suka menonton iklan raya Petronas kerana ia tersirat keindahan kebudayaan Melayu. Melati mengambil pengajian bahasa Melayu pada tahun 2001 di Universiti Komunikasi Beijing dan pernah tinggal di Malaysia selama 2 tahun setengah. Saya suka menonton filem Malaysia dan iklan Petronas kerana filem-filem itu sangat menarik, dan apabila saya menonton filem itu kadang-kadang saya terharum kerana ceritanya, dan saya juga suka mendengar muzik-muzik Malaysia. Manakala Han Xiao atau nama Melayunya Indah menganggap bahasa Melayu merupakan bahasa yang tinggi nilainya dari segi kebudayaan dan di dunia. Saya rasa bahasa Melayu dia adalah satu bahasa yang potensi sebab di Asia Tenggara ini bukan sahaja Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu, tetapi Brunei, Singapura, Indonesia juga. Jadi saya rasa ruang dia sangat luaslah. Jadi masa tahun 2002 itu saya pilih bahasa Melayu dan masuk BFSU belajar. Turut mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan ke BFSU ialah Tan Sri Dr. Rais Yatim, iaitu Penasihat Sosio Budaya Kerajaan Malaysia. Beliau berharap bahasa Melayu dapat dijadikan sebagai bahasa diplomatik dunia pada masa akan datang. Oke, teman-teman ya, demikian ya satu penjelasan dari sebuah channel dari Malaysia yang mengatakan bahasa Melayu bahasa kelima di dunia. Oke, ini berarti mencakup dari keseluruhan penggunaan bahasa Melayu di seluruh Asia Tenggara. Itu pasti ya, karena tidak mungkin kalau Malaysia sendiri mengatasnamakan pengguna dari bahasa Melayu di Malaysia, tidak mungkin. Tapi yang di sini itu sah-sah saja ya, sekali lagi ya buat Malaysia ya, karena itu menurut pendapat orang Malaysia. Tapi ada yang perlu diingat ya. Di Indonesia, bahasa Indonesia secara garis besarnya adalah bahasa yang diciptakan dari bahasa Melayu. Jadi ada banyak ya yang mengatakan bahwasanya bahasa Indonesia itu sudah berbeda dengan Melayu dan juga sudah tidak bisa dilabeli dengan Melayu. Karena apa? Karena penyerapan dari bahasa-bahasa asing itu sudah banyak banget ya dalam bahasa Indonesia. Ketika kita membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang ada di Riau sebagai akarnya, itu sudah sangat berbeda teman-teman ya. Mungkin 50-50 ya untuk kosa katanya teman-teman ya. Jadi dalam hal ini Malaysia tidak
membawa nama bahasa Indonesia, tetap ya mengatakan bahasanya bahasa Melayu. Dan tentunya ini banyak yang merasa penjelasan-penjelasan seperti ini ataupun narasi-narasi orang Malaysia yang mengatakan bahwasanya penutur bahasa Melayu itu sampai 300 dengan tanpa membawa bahasa Indonesia. Ya, semua dikatakan bahasa Melayu, tapi dia tidak secara rinci ya mengetahui apa itu bahasa Indonesia, bagaimana bahasa Indonesia itu lahir, ya, seperti apa prosesnya, itu tidak tahu, ya, apa yang ada di dalam bahasa Indonesia dengan segala penyerapan kosakata dari banyak bahasa di suku-suku di Indonesia ini, juga serapan dari kosakata dari bahasa-bahasa asing. Dan ini juga yang harus diketahui ya oleh orang Malaysia. Dan demikian teman-teman ya, sebuah video. Sekali lagi ini pernyataan orang Malaysia, ya sah-sah saja ya menurut orang Malaysia, tapi banyak ya kontradiksi menurut orang Indonesia dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, pernyataan-pernyataan yang sering dilontarkan oleh Profesor Malaysia. Bahkan lebih tidak mengakui bahasa Indonesia, karena ada yang mengatakan bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak ada, ya. Kalau bahasa Indonesia tidak ada, bangsa Indonesia tentunya tidak ada, teman-teman ya. Nah, inilah yang menjadi kekuatan keistimewaan bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Makanya pernyataan-pernyataan dari Profesor Malaysia ataupun orang Malaysia yang mengatakan hal-hal seperti itu sangat kontradiksi dan menimbulkan reaksi, ya teman-teman ya. Tidak salah ya ketika pernyataan-pernyataan seperti itu menimbulkan reaksi dari orang-orang Indonesia. Oke teman-teman, demikian sebuah video ya, di mana ada berita Malaysia yang mengatakan bahasa Melayu bahasa kelima di dunia. Tentunya hal ini tidak bisa tidak bisa dinyatakan seperti itu kalau tidak membawa nama bahasa Indonesia ataupun membawa pengguna bahasa Indonesia. Kita tahu pengguna bahasa Melayu seperti di Malaysia, di Brunei, di Singapura itu tidaklah separuhnya dengan penggunaan bahasa Indonesia di tanah air kita ya. Oke, terima kasih. Silakan berkomentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.